warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fathusaida, NIMT 2019-4030. Di sini saya menjadi pemateri keempat dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang strategi berbicara. Strategi sendiri yaitu strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Menurut pendapat ahli, menurut Busen Dictionary, strategi merupakan metode atau cara yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah. Menurut David 2004, strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi, dan joint venture. Jadi strategi adalah suatu cara yang sudah direncanakan agar seseorang mencapai hasil yang diinginkan dengan melalui proses terlebih dahulu. Jadi strategi berbicara ini adalah suatu rencana yang kita ingin bicarakan kepada orang lain untuk mencapai suatu hasil. Misalnya kita ingin bertanya kepada orang, jadi kita harus berpikir dahulu bagaimana kita cara bertanya. Contohnya, permisi Bapak, saya ingin bertanya, tahukah Bapak rumahnya Fatus? Misal, oh iya nih, itu di sebelah sana, terus aja. Nah, begitulah strategi berbicara. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam strategi komunikasi. Pertama, menggunakan kata-kata yang banyak atau tidak langsung. Kita berbicara tidak langsung, tidak to the point. Kita berbicara harus menjelaskan dahulu, takutnya orang yang kita ajak bicara itu tidak akan mengerti. Yang kedua yaitu pembentukan kata baru. Yang ketiga, mengubah kata-kata baru agar lebih dikenal. Penyerapan kata asing. Biasanya kata-kata baru ini kita mengetahui dari orang asing atau memang sudah seperti sekarang ada kata-kata yang baru seperti gelai, itu kan dalam kamus bahasa Indonesia geli. Contohnya karpet. Yang keempat yaitu menggunakan kata-kata yang saling berhubungan atau kata-kata alternatif. Misalnya meja kerja. Nomor 5, menggunakan kata-kata yang umum atau sudah dikenal. Nomor 6, menggunakan ekspresi atau alih kode. Contohnya, menggunakan bahasa Jawa Karma pada orang yang lebih tua. Misalnya, G, ngapunten, tuh. Yang ke-7, menggunakan gerak tubuh atau mimik untuk meyakinkan maksud yang kita inginkan. Misalnya, saya berbicara kepada orang lain, saya ingin pergi dahulu ya. Ini adalah ekspresi atau tubuh. Selanjutnya itu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara dalam bahasa Indonesia merupakan suatu keterampilan bahasa yang perlu dikuasai dengan baik. Karena keterampilan ini merupakan suatu indikator yang sangat penting. Jadi keterampilan berbicara ini sangat penting dalam kehidupan kita. Jika kita tidak bisa berkomunikasi, berbicara ini kan sama aja dengan berkomunikasi. Jika kita tidak bisa berkomunikasi, kita akan sulit untuk beradaptasi kepada orang lain, sulit untuk mencapai tujuan kita yang kita inginkan. Dengan berbicara ini, kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Karena orang lain akan mengerti apa yang kita inginkan dengan berbicara. Jika kita bisu, kita bisa menggunakan isyarat menggunakan tangan. Itu. Keterampilan berbicara menunjukkan suatu indikasi bahwa seorang mengetahui suatu bahasa, dan juga keterampilan berbicara bisa juga digunakan sebagai suatu media untuk belajar. Jadi berbicara ini
menunjukkan bahwa seseorang itu mengetahui bahasa khasnya sendiri. Misal bahasa Indonesia nih. Saya berbicara bahasa Indonesia. Nah, pasti orang yang tidak mengerti atau kita bertemu dengan orang asing di Indonesia, lalu kita berbicara pakai bahasa Indonesia. Mungkin orang itu mengerti dengan bahasa kita kalau kita orang Indonesia. Dan dengan berbicara ini, kita juga bisa belajar. Belajar berbicara ini butuh waktu yang sangat lama, tidak bisa dalam waktu yang pendek. Karena keterampilan berbicara ini suatu keterampilan yang kompleks dan berkaitan dengan berbagai keterampilan mikro. Keterampilan mikro yaitu sebagai contohnya seperti ini. Menghasilkan ujaran-ujaran bahasa yang bervariasi, menghasilkan forum, fenom-fenom, dan varian-varian alopon lisan yang berbeda dalam bahasa Indonesia. Menghasilkan pola-pola tekanan, kata-kata yang mendapatkan dan tidak mendapat tekanan, struktur, ritmis, dan intonasi. Itu adalah keterampilan mikro. Selanjutnya yaitu tujuan keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu kemudahan berbicara. Yang kedua kejelasan, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat membentuk pendengarannya yang kritis, yang kelima yaitu membentuk kebiasaan. Jadi dengan keterampilan berbicara ini kita bisa memudahkan berbicara dengan jelas, bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan. Membentuk pendengaran kritis, kita bisa mendengarkan orang yang berbicara secara langsung menanggapinya. Yang kelima yaitu membentuk kebiasaan, agar kita terbiasa dengan berbicara kepada orang lain. Selanjutnya yaitu 4 kompetensi yang ada di keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu kompetensi gramatikal, yang kedua kompetensi khusus, yang keempat kompetensi sosiolinguistik, yang keempat kompetensi strategi. Itu adalah 4 kompetensi yang ada pada keterampilan berbicara. Selanjutnya yaitu strategi pelaksanaan penilaian berbicara, ditinjau dari jumlah kompetensi dasar dan waktu pelaksanaannya. Ini ada 3. Yang pertama, melaksanakan penilaian setiap satu kompetensi berbicara, terintegrasi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu melaksanakan penilaian beberapa kompetensi berbicara dengan menyediakan waktu tes sendiri. Misalnya tes langsung secara lisan. Biasanya tes langsung ini dalam bahasa Indonesia biasanya disuruh membaca puisi, membuat pantun, atau drama. Yang ketiga yaitu pelaksanaan penilaian dengan menyediakan waktu tersendiri dan terintegrasi dengan kompetensi lainnya, keterampilan menulis, menyimak, dan membaca. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.